kayak udah nggak semangat lagi karena nggak ada yang beli. Awak-awak aja yang makan jadi habis sama awaknya. Iya. Aku ngomong gitu. Tapi kan Oke. modal nekat kita ini ada gitu. Asbun, asal bunyi. Suka hati kalian mau ngomong apa? Oke, selamat datang di channel kita. Ini udah pertama-tama kita ya. Jadi kita tuh sebenarnya iseng-iseng aja guys. Nah, sumber kita sekarang ini adalah seorang yang berdikari dalam bisnismen. Dia pengusaha muda 19 berapa? 19 ya? 19. Kalau di data ini 19 sih saya lihat. Gas. Oke guys, langsung aja kita tanyakan. Ya ini dia, Fatur Rozak. Oke, Mas Fatur. Mas Fatur ini pemilik owner dari warung Beserak. Betul. Saya mau nanya nih satu. Kenapa warung Beserak? Maksudnya itu kenapa orang besar maksudnya apa? Kenapa dibuat nama itu warung Beserak? Apakah kayak berantakan atau gimana? Gimana sih konsep dan arti dari nama itu sendiri gimana? Iya. Memang dari tempatnya berserakan gitu. Tempatnya berserakan karena enggak sebenarnya iseng-iseng aja ya buka-buka warung kayak gini. Tapi daripada diam-diam aja di rumah, kerjaan nggak ada, mending buat kayak gini, bantu-bantu keluarga juga. Awal mulanya tuh gimana? Kok bisa buat kayak gini? Maksudnya bisa kepikiran gitu buat warung gitu. Cerita unik di baliknya itu apa kira-kira? Ceritain dong ke kita. Sedih cerita sebenarnya. Coba ceritain aja apa? Ceritain aja. Teman-teman juga pengen tahu kan cerita di balik warung Beserak ini bagaimana bisa sebesar ini gitu kan warung Beserak. Awal mulanya apa sih? Karena pengen aja punya penghasilan sendiri. Soalnya kan ayahku juga sakit. Ya iya nggak apa? Ayah kita sakit. Jadi kan nggak ada penghasilan kita. Jadi maksudnya untuk mengurangi beban di keluarga ini biar bisa juga ada uang makan awak. Ngerokok lah ya. Ngerokok. Kita ya gimana? Daripada diam-diam nggak ada duit jadi beban. Perjalanan Sini, iya. nongkrong nggak jelas kayak anak muda sekarang gaya Iya. elit tapi pas apa kan dia juga minta rokok sama Iya betul ya anak-anaknya sih gitu sekarang ya. gengsinya gede ya. Iya. Oke. Apalah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih yang nggak kalah penting. Ceritain dong perjalanan dari gimana kau bisa sampai sebesar ini gitu kayak. Dulu pas mulainya modalnya tuh dari mana, nekat atau direncanakan gitu. Dia modal nekat tuh kayak udah betul-betul matang direncanakan dari berbagai. Sebenarnya awalnya iseng-iseng buat makanan kan karena lapar kemarin itu. Ya. Jadi masak anakku enak. Ih, dipikir lah ya kan. Ini kayaknya bisa nih. Kok jualan nih. Masak anakku enak ya kan. Makanya aku kepikir bisa buat buka jualan. Gitu aja ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan paling berat waktu pertama kali buka warung? Banyak lah tantangan bang. Apa nih? Satu aja lah. Nggak ada orang beli. Gak ada orang beli ya. Kayak sekarang ini ya gak ada orang. Nggak ada. Makanya kita buat podcast kayak gini karena memang gak ada yang beli. Oke. Yang kedua nih, pernah nggak terpikir buat tutup aja karena sepi gitu? Karena kayak gini kan sepi nggak tutup aja gitu udah. Pernah lah. Pasti pernah. Pasti pernah ya. Kayak udah nggak semangat lagi. Karena apa ya? Karena nggak ada yang beli. Awak-awak aja yang makan jadi habis sama awak aja. Iya Jadi juga itulah ya. modal juga nggak ada, putar lagi ya kan. Iya betul. Ya itulah mau tutup juga kemarin, cuman jalannya lah dulu
gimana caranya warung bersera ini sepi tapi tetap hidup gitu. Walaupun dia sepi tetap hidup. Apa yang Anda buat dengan warung ini? Tetap semangat aja. Kayak buat menu baru atau konten-konten biar tetap ditengok orang, oh ini walaupun sepi tapi tetap buka deh ya kan. Itu kan kayak sebuah apa ya namanya, kayak oh dia semangatnya tinggi kali nih mau jualan walaupun kosong tetap jualan dia. Memang gitu bisnis-bisnisnya Bang. Iya betul. Nah, pintar lah. Jadi ya gitu sih, memang warung itu memang kayak gitu sih. Nggak mungkin selalu ada orang, nggak mungkin selalu ramai. Lagian kan tempatnya masuk-masuk gang juga jadi orang kurang tahu. Iya betul. Medsosnya pun juga belum terkenal kali ya. Iya. Paling cuma 300 itu beli kemarin. Ini nggak apa-apa tuh. Itu dia. Betul ya. Ada nggak kejadian lucu lah gitu? Kejadian lucu di warung bersera itu. Maksudnya kayak Apa ya? Waktu pertama-tama buka gitu ya? ya Kayak waktu orang ada jaga, pelanggan. apa ya segala macam gitu. Cerita-cerita lah yang kayak bener-bener nggak bakal terlupakan gitu di warung kita. Nggak ada sih Bang. Nggak ada yang lucu ini. Sedih semua. Iya betul. Pernah dilabrak pelanggaran lah gara-gara makanan atau harga gimana ngadepinnya? Dilabrak. Kayak dilabrak misalnya kayak Ditanya kita orang. kemarin ditanya orang ini Sendiri orang harganya atau gimana, atau misalnya kita karaokean kemarin datang si Haji gini. Itu kan karena salah kita juga. Ya, Kalau kita maksudnya- karaoke tengah malam ya kan. ya. Jadi kan Maksudnya tetangga selain juga. itu yang lain yang aku nggak tahu, yang orang-orang nggak tahu lah. Nggak ada. Selama ini aku sendiri aja sini. Nggak ada orang. Maksudnya nggak ada orang yang datang gitu yang komplain ini airnya kok kayak gini, kayak keruh banget atau Oh enggak lah. nasi gorengnya tuh bau itu kasih tahu aja orang itu apa. Apa? Nggak tahu bau ini kasinan ini kurang apa, nggak ada. Nggak ada. Aman ya? Nasi goreng kita enak kali Bang. Beda sama nasi goreng di luar sana. Wah. Makanya Ben datang orang Bersera. Cobain nasi gorengnya, mie sop umi. Aduh. Kamu pernah makan mie sop umi? Udah sering lah boy. Bertanya gue. Apa hal yang paling menyentuh hati di warung Bersera ini? Apa yang buat kau tetap teguh di sini buat warung Bersera ini? Apa ya? Karena nggak ada kerjaan aja. Mana lagi bilang? Ya. Kerjaan. Oh, tapi sebenarnya memang niat kedepannya mau buka-buka cabang gitu, Bah. Kalau sukses, insya Allah. Ya. Ke cabang ya kan. Kan namanya warung Bersera. Nah, jadi filosofi Bersera itu kita ganti dengan yang awalnya tempatnya karena Bersera, ininya Bersera, keluarga Bersera, semua Bersera, ya kan? Ekonomi Bersera. Jadi kita ganti filosofinya kalau udah gede nanti udah jaya. Warung Bersera itu maksudnya misalnya ada di Ayam Joni, ada di Letsu, Ya. ada di Halat, ada di Petisah. Nah, Bersera dia jadi warung itu dia. Betul. Ya, pas tuh. Iya kan Dwi? Yuk. Ya, Wijeng, wi. Oke lah, mantap. Mimpi dan harapan nih. Dari mimpi dan harapan nih. Kalau dikasih kesempatan pengen warung Bersera ini jadi seperti apa 5 tahun ke depan kira-kira? Seperti apa? Maunya warung Bersera itu kayak apa 5 tahun ke depan? Berarti yang Gitu. kita dia ya? Jelas lah ya. Punya cabang di mana-mana, di sekitar Medan, bahkan bisa di sekeliling dunia, di Indonesia terutama gitu ya. Serak lah dari mana-mana dia. Mana-mana. Pesan buat orang-orang yang mau buka usaha kecil tapi ragu dia. Apa nih pesan buat orang-orang yang dia masih ragu lah, kayak dia masih ya karena memang
awal tuh kan memang susah banget ya buat kayak gitu ya. Apa kira-kira pesan Buat kalian yang masih mau buka-buka bisnis tapi kalian nggak percaya diri, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kita untuk nekat aja. Memang kalau perintis itu susah, tapi lama kelamaan percayalah, Allah tuh kasih jalan. Walaupun aku belum sukses, aku mau gitu. Tapi kan modal nekat kita ini ada gitu. Kita berani. Ingat bro, kita perintis, bukan pewaris. Oke, sekian hari ini. Sampai juga di podcast berikutnya. Thank you. Ting teng ting teng ting teng ting teng ting teng.